Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan pada malam hari ini untuk sama-sama menuntut ilmu agama, membahas bersama-sama kitab dari guru kita semuanya, dan insya Allah dalam beberapa waktu ke depan lillahi ta'ala kita akan membahasnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke kitab, kita coba kenalkan dulu siapa pengarangnya, karena ini adalah kebiasaan para ulama. Jika kita membahas suatu kitab, maka kita harus mengenal siapa pengarang kitab tersebut, ya. Nah, karena kita harus tahu, dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya pengarang kitab ini adalah Syekh Wahid bin Abdissalam Bali, hafizahullahu taala. Dan banyak orang mengira bahwasanya Syekh Wahid Abdissalam itu asalnya dari Bali. Ya, ini adalah kesalahan, ya. Dan Bali itu bukan nama tempat yang ada di Bali, Indonesia, bukan. Ya, Allah alam itu nisbatnya kepada siapa. Ala kulli hal, Syekh adalah orang Mesir, ya. Beliau lahirnya di Desa Ahmad Sulaiman, ya, Provinsi Kafru Syekh. Dan alhamdulillah pada tahun 2016, 2017 dan tahun-tahun berikutnya saya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di sana, ya, di desanya Syekh Wahid Abdissalam Bali. Di sana nama ma'hadnya adalah Ma'had Al-Fat, ya, yang sekarang berubah menjadi Kuliah Al-Ulum yang disingkat jadi KUSA, ya. Alhamdulillah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kita belajar di sana belum dibuat program online seperti yang sekarang sudah berjalan angkatan ketiga, mau angkatan ketiga. Dahulu kita belajar di sana secara langsung, secara ya mulazamah di sana, yaitu di masjidnya kita belajar setiap selesai sholat, kemudian di waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh masyayikh masing-masing. Dan yang pertama kali dikaji di sana adalah Al-Bidayat. Jadi di Ma'had Al-Fat itu memiliki program Al-Bidayat. Jadi semuanya ngaji Al-Bidayat. Namanya Al-Bidayat itu ya berarti untuk pemula. Ya, karena ketika itu saya merasa bahwasanya ilmu kita masih kurang, akhirnya saya pergi ke sana. Dan perlu diketahui jarak, karena saya kan kuliahnya di Kairo. Jarak antara Kairo dengan Kafru Syekh itu perjalanan 5 jam. Ya, perjalanannya 5 jam. Oleh karenanya anak katakan ke mahasiswa ini, jangan mentang-mentang program ini gratis kemudian kita seenaknya saja. Harusnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita datang langsung ke sana, ya, berapa biaya yang kita keluarkan, kemudian capeknya dan lain sebagainya. Sekarang wasilah sudah dimudahkan, maka kita jangan meremehkan. Ya, ilmunya sangat bermanfaat, luar biasa. Dan latar pendidikan dari beliau, beliau menyelesaikan S1-nya di Fakultas Tarbiyah, jurusan Bahasa Arab. Oleh karenanya kalau antum mendengarkan kajian-kajian beliau itu ngomong bahasa Arabnya itu jarang dicampuri dengan bahasa Amiyah, fasih, ya, pakai bahasa, kalau di sana namanya bahasa Fushah, ya, karena memang beliau jurusan bahasa Arab. Lalu beliau juga menyelesaikan ketika itu hafalan Al-Quran dan lain sebagainya.
Akhirnya setelah itu beliau rihlah. Jadi kebiasaan para ulama ya itu adalah rihlah, menuntut ilmu keluar dari kampungnya itu kalau bisa ya, karena memang dikatakan oleh beberapa para ulama termasuk ini adab ya, adab dalam menuntut ilmu adalah rihlah. Sampai ada kitab tersendiri yang menceritakan tentang rihlah, yaitu kitab yang dikarang oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, Ar-Rihlah fi Thalabil Hadits. Yaitu beliau menceritakan ulama ahlul hadis bagaimana mereka rihlah di dalam menuntut ilmu. Nah, sekarang kita di depan laptop, sekarang kita buka internet. Itu luar biasa. Dibuka semuanya ilmu. Dahulu Jabir bin Abdullah berjalan ke Syam itu untuk cari satu hadis. Abu Ayyub Al-Ansari jalan ke Mesir itu untuk nyari satu hadis. Ya. Itu untuk nyari satu hadis. Bayangkan nanti. Itu mereka melakukan perjalanan 1 bulan. Sedangkan kita sekarang Masya Allah ya, tidak usah kemana-mana, cukup di rumah beli paket aman ya. Asalkan bagaimana kita bisa menggunakan teknologi yang telah Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Akan tetapi kenapa ilmu mereka bisa barokah, bisa tersebar hingga kita nikmati sampai hari ini, sedangkan kita sekarang wasilahnya sudah mudah tapi ilmu kita segini-gini aja. Oleh karena Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, guru kita yang ada di Madinah, mengatakan bersama mereka keberkahan, sedangkan wasilah ketika itu masih belum terbuka sampai sekarang seperti sekarang. Sedangkan kita sangat sedikit berkahnya, bahkan mungkin tidak berkah meskipun dengan wasilah atau alat-alat komunikasi yang sangat canggih. Al-Imam Al-Bukhari bisa mengarang kitab sahih itu, kitab paling sahih, Ashahul Kutub Al-Musannafah ba'da kitabillah, kalau kata para ulama. Itu luar biasa. Ya, canggih. Belum ada maktabah Samilah. Belum ada internet ketika itu. Ya. Nah, kemudian singkat cerita beliau rihlah ke Saudi Arabia. Ya, karena di Saudi Arabia kita ketahui tempatnya para ulama. Bukan berarti di Mesir tidak ada ulama. Ulama Mesir banyak sekali. Terutama kalau di Mesir keunggulan yang paling unggul dan sampai sekarang sampai hari ini di Mesir itu keunggulan terhadap ilmu bahasa Arab dan ilmu qiraat tidak terkalahkan dari dunia manapun, dari negara manapun. Masih nomor 1 dunia Mesir dalam keahlian ilmu qiraat dan bahasa Arab. Oleh karenanya sanad tertinggi Al-Qur'an itu masih di Mesir tempatnya. Dan kalau kita lihat di Saudi, di beberapa tempat yang lain, guru-guru qiraatnya kebanyakan dari Mesir. Guru tajwidnya yang berkaitan dengan Al-Qur'an, kemudian berkaitan dengan bahasa Arab. Nah, lalu beliau rihlah tepatnya di kota Madinah. Jadi Syekh Wahid ini rihlah di kota Madinah, tapi tidak masuk di Jamiah Islamiyah ya. Beliau ke sana itu sebenarnya tugas atau mengajar bahasa Arab di Madinah itu. Akan tetapi para ulama ya, seseorang alim ya, itu dia dikatakan alim kalau dia terus belajar. Adapun orang jahil adalah orang yang berhenti belajar, itu jahil. Meskipun dia sudah dokter tapi berhenti belajar, nah itu jahil. Tapi orang alim ya, bisa antum buka di kitabnya Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syarah Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Itu beliau menyebutkan luar biasa. Ya. Orang dikatakan alim ya, jika senantiasa belajar. Terus belajar terus. Sampai kapan? Ya sampai mati. Terutama akidah. Ya, dan ilmu-ilmu yang wajib yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, di Madinah kita ketahui bahwasanya di sana penuh dengan para ulama.
Di sana masih hidup Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, penulis Minhajul Muslim. Di sana masih hidup adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, sampai sekarang juga beliau masih hidup. Di sana masih hidup juga Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Di sana juga masih hidup ketika itu Syekh Ahmad Al-Ansari. Banyak sekali para ulama. Ketika itu juga Syekh Nasiruddin Al-Albani juga masih mengajar di Jami'ah Islamiyah. Dan sesekali Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ngisi di Masjid Nabawi. Begitu juga dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang lain para ulama, sehingga Syekh Wahid beliau berguru dengan mereka semuanya. Sehingga beliau banyak mengambil sanad-sanad Al-Qur'an, sanad-sanad hadis, ya, kutubus sittah, dan belajar keilmuan kitab-kitab para ulama yang lainnya. Kemudian beliau kembali ke Mesir. Dan dahulu, ya, Syekh Wahid ini sebelum sibuk dengan menulis, ya, Syekh Wahid dahulu terkenal dengan ahli ruqyah, ya, atau pakar ruqyah gitu. Dan kitabnya sampai sekarang masih bermanfaat gitu. Meskipun beliau sudah meninggalkan dunia ruqyah sudah sekitar puluhan tahun yang lalu. Ya. Tapi kitabnya masih bermanfaat. Ada 2 kitab yang luar biasa dan ini sudah diterjemahkan hampir di bahasa-bahasa internasional, ya, termasuk bahasa Indonesia. Yang judulnya Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton, ya, penjagaan seseorang dari jin dan syaitan. Kemudian As-Sarim Al-Battar, ini tentang bahas masalah sihir, bagaimana kita membatalkan jika ada sihir seperti ini, bagaimana caranya. Dan beliau semua itu tulis dengan tajribah. Kemudian beliau nukilkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian kitab-kitab para ulama, ya, bisa kita rujuk dalam kitab beliau. Dahulu beliau dikenal dengan itu. Kemudian beliau merasa bahwasanya ketika sibuk dengan hal tersebut, beliau merasa waktunya habis. Banyak orang berdatangan bahkan ke rumah beliau. Saya sempat juga nganterkan orang, ya, orang ketika itu orang jamaah tabligh, ya, datang ke rumah beliau. Saya waktu di situ saya diamanahkan untuk apa namanya, kalau ada tamu yang dari Asia Tenggara atau yang semisalnya itu, saya suruh hubungi saya, kemudian saya ngantarkan ke rumah beliau. Itu juga gitu, datang ngomong ini masalah, bahas masalah ruqyah ini dan itu masalah. Beliau jelaskan bahwa saya sudah ini apa namanya, sudah berhenti. Kenapa beliau berhenti? Karena beliau ingin memberikan manfaat kepada kaum muslimin lebih banyak lagi, yaitu dengan menulis kitab-kitab, dengan mengajarkan ulum syar'iyyah yang lain. Jadi tidak hanya di ruqyah saja, ya. Dan beliau aktivitasnya juga melakukan dakwah pedalaman di Afrika. Oleh karena beliau dijuluki dengan apa? Penakluk benua Afrika di abad ke-20. Ya, di abad ke-20. Sudah ratusan ribu orang yang masuk Islam melalui wasilah ini. Ini mengingatkan kita kepada kisah Syekh Abdurrahman As-Sumaid, ya. Antum bisa lihat videonya beliau di ketika berdakwah di Afrika, beliau menghancurkan berhala-berhala, ya, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu kaum masuk Islam. Ya, ini luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, itulah singkat, ya, dari perjalanan beliau dan kitab-kitab yang telah beliau tulis banyak sekali. Di antara Al-Bidayat yang beliau tulis ada Al-Bidayah fil Aqidah, Al-Bidayah fil Ushul Fiqh, dan Al-Bidayatul Mutafaqqih. Ya, adapun kemudian Sahihul Adab. Adapun yang lain itu ditulis oleh murid-murid beliau. Ada yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Juhani, ada yang ditulis oleh Syekh Muhammad Thaha dan lain sebagainya. Itu guru-guru kita semua di sana. Ya. Dan sudah antum ketahui, ya, bahwasanya itu ada menjadi muqarrar di Kusa pada tahun yang pertama. Ya. Pada tahun yang pertama. Dan kitab ini sudah saya pelajari ke tahun 2016. Ya, ketika itu saya belajar dengan Syekh Khalid Al-Juhani.
dengan menggunakan dua syarah beliau, yaitu Al-Bidayah Ar-Rasyidah, Al-Hidayah Ar-Rasyidah dan Al-Kalimatus Sadidah. Ya. Kemudian Syekh Aiman juga mensyarah juga. Jadi murid-murid Syekh Wahid ya yang aktif untuk mensyarah kitab-kitab Syekh Wahid, yang pertama adalah Syekh Khalid Al-Juhani. Nah, dan beliau adalah guru ana yang paling ana banyak ambil ilmunya. Ya. Termasuk kitab Ar-Raqizah ya. Beliau Masya Allah ya mensyarah kitab-kitab akidah terdahulu, ulama-ulama mutaqaddimin, Ushulus Sunnah, Syarhus Sunnah, Lumatul I'tiqad, dan yang lainnya. Lalu kemudian yang kedua adalah Syekh Aiman. Ya, Syekh Aiman Musa. Ini juga banyak mensyarah tulisan-tulisan Syekh Wahid. Dan termasuk kalau Syekh Aiman yang mensyarah ini syarahnya muassa, tebal sekali. Kalau antum pernah belajar Bidayatul Mutafaqih, syarah yang termasuk syarah yang tebal itu syarahnya Syekh Aiman. Raudatul Mutanazzih. Ya, itu 4 jilid. Kemudian ada lagi Syekh Muhammad Thaha. Ya, Syekh Muhammad Thaha ini yang menulis Bidayah fi Mustalahil Hadis. Dan beliau juga aktif juga mensyarah kitab-kitab Syekh Wahid Abdussalam Bali. Ya. Nah, itu singkat ya dari biografi Syekh Wahid Abdussalam Bali. Mungkin nanti kalau belum jelas bisa tanya jawab ya. Kita masuk kepada kitab ya. Tafadhol Ustaz Oki dibaca. Nah, biasa ya para ulama ketika membuka tulisannya ya itu biasanya dengan bismillah ataupun dengan hamdalah ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW membuka khutbatul hajah dengan hamdalah, dan ini banyak diriwayatkan oleh para ulama hadis. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan seterusnya. Ya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala ya, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu kitab ini ditulis, lihat itu di situ tanggalnya 1433. Sedangkan sekarang berapa? 43. 42. Ya. Berarti sudah sekitar hampir 10 tahun yang lalu beliau menulis Bidayah fil Aqidah ini. Ya, dan kata Syekh Khalid Al-Juhani hafizahullah taala, kitab ini juga dahulu dihafalkan oleh murid-muridnya. Butuh waktu 3 jam untuk menghafalkan kitab ini satu matan ya, karena singkat sekali. Dan perlu diketahui bahwasanya kitab ini fokus hanya pada rukun iman ya, fokus di rukun iman, rukun iman yang 6. Jadi kitab Al-Bidayah fil Aqidah ini fokus di situ ya. Dan ini wajib kita mutkinkan, wajib kita pelajari terus. Jangan merasa cukup, kita ulang-ulang lagi. Dan saya sangat senang ya ketika diminta oleh saudara-saudara kita ya, para asatidah yang ada yang ngurus PUSA ya, Ustaz Oki dan kawan-kawan, untuk mempelajari lagi, karena ini termasuk dari amanah dari guru-guru kita dahulu. Ketika balik ke Indonesia, tolong kitab-kitab ini diajarkan. Dan baru kali inilah saya mengajarkan ini ya, baru kali ini saya diamanahkan untuk mengajar ini. Dan di mukadimah ini sudah jelas ya, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang suci, maha suci, anis syarik ya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Ya, katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ahad. Ya, Maha Esa. Ketika ada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berarti itu adalah kebatilan. Dan
dosa syirik, ya, dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Al-munazzahi 'anis syariki wasyabih. Ya, kalau tadi asy-syarik sekutu, asy-syabih ya penyerupaan. Dan ini adalah bantahan terhadap orang-orang yang menuduh bahwasanya manhaj salaf itu mujassimah atau musyabbihah. Tidak sama sekali. Bahwasanya kita sangat menentang pemahaman mujassimah, musyabbihah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan apapun dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Kemudian wal walad. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak dan tidak pula diperanakkan. Karena memiliki keturunan itu adalah untuk makhluk dan gak mungkin Allah Subhanahu wa taala demikian. Ya, sebagaimana keyakinan orang-orang Yahudi mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak, Uzair ibnullah, Al-Masih ibnullah, ya. Dan lain sebagainya, tuduhan-tuduhan atau hal-hal yang menyelisihi syariat, bertentangan dengan akal. Ya. Dan ini sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Maryam juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Kemudian di surat Al-Ikhlas setiap hari kita baca. Ya. Setiap hari kita baca. Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak dan juga tidak pula diperanakkan. Lalu kemudian penulis melanjutkan wassalatu wassalamu ala sayyidil basar. Ya, kemudian salawat serta salam ya kepada sayyidil basar yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi juga ini ada bantahan juga. Ya, bahwasanya manhaj salaf melarang mengucapkan apa? Sayyidina. Tidak. Ya. Sayyidina artinya adalah pemimpin. Ya. Artinya pemimpin. Kemudian yang dibahas oleh para ulama ketika sayyidina ini ditambahkan pada apa? Tasyahud. Sedangkan itu tidak warid, tidak datang dari Nabi Muhammad SAW. Adapun kita menyebut Nabi Muhammad SAW di luar dari sholat, maka tidak masalah itu pakai sayyidina. Ya. Misalnya kita bersolawat secara umum, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak masalah. Ya. Adapun yang dipermasalahkan oleh para ulama adalah ketika itu dimasukkan ke dalam at-tahiyyah. Ya, itu yang menjadi polemik sehingga orang-orang menuduh bahasanya manhaj salaf, orang-orang salafi ini melarang mengucapkan sayyidina. Nah, ya itulah. Ya. Jadi tidak seperti itu, tidak seperti yang dibayangkan. Dan beliau layak untuk mendapatkan salawat ya serta salam wa ala alihi wa ashabihi. Kemudian untuk apa? Keluarganya termasuk istri-istrinya ya, ahlul bait ya. Kemudian wa ashabihi dan para sahabatnya. Para sahabatnya dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansor ya. Dan sahabat adalah orang yang melihat Nabi Muhammad SAW mukminan bihi wa mata ala dzalik. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar di kitab beliau Al-Isabah fi Tamyiz baina as-sahabah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala kemudian bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabat, kemudian dilanjutkan wa manik ketafal athar, dan orang-orang yang mengikuti athar, berusaha mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Al-athar kata para ulama maknanya adalah qaul sahabat. Ini sebagian perkataan para ulama. Ada yang mengatakan itu adalah perkataan Nabi Muhammad SAW itu sendiri atau muradif dari hadis. Ya, akan tetapi jika kalimat tersebut ya bersendirian, maka al-athar di situ bisa dimaknai dengan hadis sunnah. Adapun jika dia itu bergandengan dengan hadis, kemudian ada athar, maka athar yang dimaksud adalah al-aqwal as-sahabah. Wabillahi asta'in. Ya. Ini lihat para ulama itu demikian. Ya. Dia tidak mengandalkan kecerdasan, tidak mengandalkan kekuatan dirinya, keilmuan dirinya, tapi tetap yang pertama kali adalah tetap meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi asta'in. Wa ilaihi alja. Ya, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita berlindung. Wa bihi a'tasib. Ya, wa ba'du. Kemudian beliau ba'du ini adalah jeda ya, kalimat jeda untuk menjelaskan kalimat-kalimat berikutnya. Wa hadza mukhtasarun. Ya. Ini adalah mukhtasar fil aqidah. Jadi kalau kita berbicara masalah akidah berarti kita bicara masalah yang sangat luas. Di sana ada akidah, kemudian nanti di sana ada manhaj. Ya. Maka manhaj lebih umum dia daripada akidah. Begitu juga dengan akidah, dia lebih umum daripada tauhid. Kalau tauhid itu kita pembahasannya adalah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun akidah nanti mencakup di sana ada banyak, termasuk akidah kita kepada pemimpin kaum muslimin, termasuk akidah kepada para sahabat bagaimana, termasuk akidah al-wala wal-bara, termasuk akidah kita meyakini adanya syafaat, karomah, wali, ya, dan lain sebagainya. Akidah lebih umum. Ya. Akan tetapi di sini diringkas lagi hanya menjadi itu tadi 6 itu tadi, ya, rukun iman. Padahal akidah banyak, ya. Kalau kita baca kitab-kitab akidah, contoh yang singkat, Usul Sunnah Imam Ahmad, ya, itu di sana nanti disebutkan, ya, berpegang teguh pada pemahaman para sahabat, kemudian nanti beriman kepada ini dan itu, lalu adanya syafaat, meyakini bahwasanya para sahabat, ya, kemuliaannya demikian. Adapun di kitab ini tidak disebutkan itu, ya, karena ini adalah mukhtasar, ya, ringkas, mukhtasar. Ini untuk, ya, pelajar juga, ya, tapi lebih banyak manfaatnya untuk orang awam. Jadi ketika nanti buku ini kita ajarkan kepada masyarakat, ini bermanfaat sekali, ya, karena kebanyakan masyarakat hafal rukun iman, ya, tapi belum dia mengetahui maknanya, hakikatnya, hanya cuma sekedar hafal. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, malaikat. Kemudian yang ketiga, Alkitab. Kemudian yang keempat, Rasul. Yang kelima, al-yaumil akhir. Kemudian qadar dan sebagainya. Yang mereka tahu. Akan tetapi belum mengetahui maknanya secara utuh. Ya, juma'u atrafaha, ya. Jadi syamil, ya, wa yuwaddah usulah. Jadi kalau kita bicara masalah usul, rukun iman inilah usul. Masalah usul, makanya di sana ada kitab, nanti kitabnya para ulama, usul akidah ahli sunnah wal jamaah. Pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah.
Ya, saya menerjemahkan kitabnya Syekh Shalih Al Fauzan yang berjudul Min Usuli Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah. Saya beri judul bahasa Indonesianya 10 pokok akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan di pokok yang pertama adalah pembahasan al-bidayah fil aqidah. Kemudian 9 pokok yang lain, pembahasan yang lain. Ya. Ini menunjukkan bahwa kitab ini sangat singkat sekali. Oleh karenanya, ya, kita harus menyelesaikan. Rugi kalau kita tidak sampai selesai. Wa as'alullaha ayyuhyana 'alal iman wa yumitana 'alaihi. Ya, ini adalah doa dari beliau, ya, untuk senantiasa hidup dan mati di atas iman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan kamu Islam. Ya, Islam derajatnya di bawah iman. Iman derajatnya di bawah ihsan. Sebagaimana hadis Jibril yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang kedua. Ya. Kita harus selalu minta ini. Minta hidayah iman, hidayah istiqomah. Ya. Minta dimatikan dalam keadaan demikian. Karena orang yang rugi adalah ketika dia mati dalam keadaan kafir. Ya. Ketika kita mati dalam keadaan beriman, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seseorang itu asi, bermaksiat kepada Allah, maka minimal kata para ulama dia tidak kekal di dalam neraka. Adapun ketika mati di atas kekafiran, mati di atas kesyirikan, ya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan, ya, bahwasanya orang yang mati dalam keadaan demikian maka dia kekal di dalam neraka. Waliyadzubillah. Ya. Wa ayyasyurana tahta liwa'i habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita dibangkitkan di atas bendera, di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang pertama kali nanti akan dibangkitkan ketika hari pembangkitan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana ini bisa kita baca dalam hadis yang menjelaskan tentang hari-hari kebangkitan, yaitu perjalanan setelah kematian. Wa katabahu al-faqiru ila afi rabbih, dan ditulis oleh al-faqir, ya, ini adalah bentuk tawadhu, ya, dari seorang syekh yang selalu membutuhkan ampunan dari Rabbnya, yaitu Syekh Wahid bin Abdus Salam Bali, hafizahullah taala wa ra'ah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, ya, memberikan keistiqomahan di atas manhaj yang hak, di atas akidah yang hak, ya, kepada beliau dan kepada murid-muridnya, ya, kepada kita semuanya. Ya. Tafadhol. Sebagaimana sudah kita jelaskan bahwasanya kitab ini hanya terbatas pembahasan rukun apa? Rukun iman. Ya. Inilah pembahasan akidah yang paling singkat. Kalau kita ditanya akidah, ya, itu para ulama biasanya menyebutkan rukun iman. Ya, karena iman itu adalah sesuatu yang ada di batin. Adapun Islam, rukun Islam sesuatu yang nampak zahir. Ya, syahadat, zahir nampak kita berbicara. Kemudian apalagi salat nampak gerakannya. Apalagi zakat nampak, zakat mal ngasih uang, zakat fitrah ngasih beras. Puasa, ya, puasa jelas, bulan Ramadan wajib, ya, haji jelas nampak. Ya, oleh karenanya Islam, perbedaan Islam dan iman, kalau Islam itu adalah amalan zahir, adapun iman adalah amalan batin. Bagaimana kita meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang malaikat, tentang kitab-kitab, tentang rasul, ya, tentang hari akhir. Begitu juga tentang qada dan qadar, ya. Baik. Al-babu al-awwal, al-imanu billah. Kita masuk kepada bab al-awwal, ya, bab yang pertama, yaitu iman kepada Allah ya azza wa jalla. Wa fihi sab'atu dawabit.
ya, ada 7 dhawabit. Ada 7 poin pembahasan di dalam pembahasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tiga dhawabit ya, itu sudah sangat jelas sekali bahwasanya tauhid ar-rububiyah wa ifradullahi bi af'alihi. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rezeki, Maha menciptakan, Maha mengatur, Maha mematikan, ya, kemudian menghidupkan, Maha segalanya. Ya, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhidul uluhiyah, ifradullahi bil ibadah, ya. Fokus kita, peribadatan kita, dan inilah inti. Ya, tauhid al-uluhiyah ini adalah inti dari kajian akidah, tauhid. Kajian tauhid adalah intinya tauhid al-uluhiyah. Kenapa dahulu orang-orang kafir, ya, kafir Quraisy itu tidak dikatakan beriman? Padahal beliau meyakini bahwasanya Allah itu yang menciptakan mereka. Mereka meyakini Allah yang memberi rezeki kepada mereka. Ya. Mereka meyakini bahwasanya Allah yang maha ini dan maha itu. Akan tetapi itu tidak cukup. Ya, akan tetapi itu tidak cukup. Mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Mereka membuat patung-patung, menyembah patung dengan alasan, nanti ada pembahasannya, yaitu pada at-tawassul, menjadikan dia wasilah. Ya, menjadikan dia wasilah untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesuatu tersebut tidak dijadikan oleh syariat. Oleh karenanya dia tidak bisa masuk dalam Islam. Ya, tidak bisa masuk dalam Islam. Kalau yakin ya tauhid rububiyah, mereka meyakini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Ya. Lalu mereka tidak mengimani tauhid al-uluhiyah. Ini yang sangat disayangkan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, oleh karenanya manhajus salaf, ya, dakwah tauhid, ya, inilah yang harus terus kita serukan. Menjadikan orang menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan menjauhkan orang pada kesyirikan. Ya. Dan ini adalah dakwah semua anbiya. Ya, dakwah semua anbiya adalah menyerukan kepada peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dinuhum wahid, yang dimaksud tauhid. Walakin, ya, perbedaan mereka adalah fi syara'i, pada syariat-syariat. Ya. Akan tetapi agamanya satu, yaitu agama Islam menyerukan kepada tauhid, meskipun syariatnya berbeda-beda. Ya. Syariat Islam berbeda dengan syariatnya Nabi Musa. Bagaimana orang Yahudi, ya, syariatnya berbeda. Dia kalau haid, orang Yahudi, salah satu syariat Yahudi itu tidak boleh didekati, harus pisah. Enggak boleh pegang-pegang istri ketika haid, enggak boleh. Syariat Islam boleh. Yang tidak boleh adalah menggauli. Ya, menggauli istri ketika haid tidak boleh. Haram, dosa besar. Adapun Yahudi, ya, kalau dalam Islam boleh dia mencumbui, ya, mencium istri, boleh. Akan tapi kalau di Yahudi tidak boleh sama sekali. Megang aja tidak boleh, harus jauh. Makan bareng tidak boleh. Nah, itu menunjukkan apa? Beda syariatnya. Ya. Begitu juga dengan syariat nabi-nabi yang sebelum, ya, sebelum Islam atau sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian yang berikutnya ada tauhid al-asma was sifat, ya, yaitu meyakini bahwasanya kita meyakini, ya,
asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala bima samma wa wasafa bihi nafsahu. Apa yang Allah namakan dirinya dan Allah sifatkan dirinya, ya kita yakini itu. Ya. Fi kitabihi, di dalam Al-Qur'an. Wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Dan inilah pembeda kita dengan akidah-akidah yang lainnya. Manhajus salaf, ya, sehingga dituduh apa? Mujassimah, musyabbihah, padahal kita hanya mengimani apa adanya. Yang Allah kabarkan kita imani. Yang Allah tidak kabarkan ya tidak. Ya. Dan ada kaidah para ulama, kesamaan nama ya tidak mesti sama hakikatnya. Ini yang harus kita perhatikan. Ini termasuk kesalahan sebagian teman-teman kita, saudara-saudara kita, meyakini bahwasanya kalau kita misalnya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya Maha mendengar. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Kita meyakini apa adanya. Kemudian dituduh mujassimah. Padahal kesamaan nama, makhluk juga punya tangan. Akan tetapi tangan makhluk dengan tangan Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala justru berbeda jauh. Ya. Tidak sama hakikatnya. Sekarang logika yang sangat gampang. Ya. Kita punya tangan enggak? Naam, kita punya tangan. Monyet punya tangan enggak? Naam, monyet punya tangan. Apakah sama tangan kita dengan tangan monyet? Apakah sama? Mau kita disamakan? Tentu kita menjawabnya tidak mau. Itu sesama makhluk. Namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Bagaimana dengan Rabb yang Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Dan ini banyak terjatuh ya firqah-firqah Jahmiyah, Mu'tazilah. Kemudian yang belakangan Al-Asy'ariyah yang mereka banyak mengadopsi kepada Mu'tazilah ya karena pencetusnya Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari itu lama ya, di Mu'tazilah itu lama. Karena beliau bapak tirinya ya. Jadi beliau ini yatim, kemudian ibunya nikah lagi. Ya. Dengan pembesar Mu'tazilah, Al-Jubba'i. Ya. Sehingga beliau dirawat sama bapak tirinya itulah. Jadilah beliau mengikuti bapak tirinya itu berpemahaman Mu'tazilah selama 40 tahun. Bayangkan nanti. Ya. Lalu kemudian beliau memiliki fatrah atau fase berikutnya yaitu kullabiyah. Ya. Dia tidak Mu'tazilah, juga belum ahlu sunnah, kullabiyah. Ya. Dan fatrah inilah yang diambil oleh teman-teman kita dari kalangan Asy'ariyah yang sekarang ini. Kemudian fatrah yang ketiga ini tidak diakui, padahal kitabnya sangat jelas. Al-Ibana fi Usuli Diyana. Ya, kemudian Maqalat Al-Islamiyin bisa dibaca. Bahwasanya beliau jelas menetapkan Allah Subhanahu wa taala di atas ya, alal ars, istawa dan lain sebagainya. Akan tetapi teman-teman Asy'ariyah ya belakangan ini tidak menyetujui hal ini karena kitab-kitab Abul Hasan yang asli sudah diganti, sudah ditahrif, sudah diubah-ubah oleh lagi-lagi dituduh Wahabi katanya. Jadi seperti itu. Ya wallahu a'lam ala kulli hal. Ya. Nah itulah memang seperti itu. Ya, sejak di Mesir sudah seperti itu ya. Kita sejak di Mesir ya mengalami polemik problem yang seperti itu. Di Indonesia lebih parah lagi. Ya. Termasuk pemahaman ini katanya mayoritas di seluruh dunia. Ya.
Kita katakan bahwasanya mayoritas belum tentu di atas kebenaran. Ya. Jadi ukuran kebenaran itu bukan diukur oleh mayoritas atau tidak, tapi dikembalikan ya kepada Al-Qur'an dan Sunnah melalui pemahamannya para sahabat. Jadi perlu diingat ma'asyiral muslimin ya, rahiman wa rahimakumullah. Jadi kita memahami Al-Qur'an dan Sunnah itu tidak bisa langsung kita paham Al-Qur'an Sunnah, memahami sendiri tidak bisa. Kita minta bantuan dengan siapa? Pemahaman para sahabat yang dinukil dari generasi ke generasi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Lalu kemudian al-a'immah al-arba'ah. Ya, lalu murid-muridnya. Muncullah setiap al-a'immah al-arba'ah hampir memiliki kitab-kitab akidah. Imam Syafi'i diwakili oleh al-Imam Al-Muzani, muridnya ketika di Mesir, Syarhus Sunnah. Imam Malik diwakili ya, ditulis di Risalah Abi Zaid Al-Qarawani. Kemudian Imam Ahmad Ushul Sunnah ya, Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Hanifah ya, beliau memiliki kitab Al-Fiqhul Akbar ya, yang membahas tentang masalah akidah dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya mereka semuanya di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, lalu ya terjadilah khalal ya, semacam pengkaburan sejarah dan lain sebagainya ya. Dan ada sebagian yang menggelitik juga, Imam Syafi'i katanya Asy'ari. Ini kan perkataan atau pernyataan yang lucu. Abul Hasan Al-Asy'ari itu lahir setelah Imam Syafi'i. Ya. Setelah Imam Syafi'i sudah wafat, baru Abul Hasan Al-Asy'ari itu lahir. Masa orang dinisbatkan kepada sesuatu yang belum ada gitu. Jadi hal ini ya makanya kita harus kembalikan ya melalui kitab-kitab para ulama. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk mempelajari akidah yang benar ya di atas manhaj salaf. Ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini adalah akidah Islam ya. Tidak ada keraguan sama sekali. Dan tidak istilahnya tidak ribet ya. Kalau akidah Al-Asy'ariyah kemudian dengan ilmu kalamnya, ilmu ininya ini dan itu ribet sekali. Ya. Mungkin kalau kita masuk di dalamnya, karena saya ketika dulu juga belajar juga itu. Kitab-kitab itu juga ribet, kita merasakan ribet. Ya, ketika kita belajar kitab Ahlussunnah wal Jamaah, masyaallah, kita menemui kemudahan, ketenangan hati dan kenyamanan jiwa. Ya, semoga ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya adalah al-imanu bi sifatillahi min ghairi tahrif. Tahrif adalah diubah-ubah. Ya. Kemudian wala ta'wil. Ta'wil ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Ya. Tapi yang dimaksud di sini ada ta'wil yang dilarang. Soalnya kalau di zaman dahulu di zaman abad-abad yang awal-awal ya, abad awal-awal itu tafsir maknanya adalah ta'wil. Kalau di kitab-kitab dahulu ya, abad kedua ya, kalau kita bahasa kitab tafsir At-Tabari ya, itu banyak kata-kata ta'wil. Itu artinya adalah tafsir. Ya. Jadi bukan ta'wil yang sekarang kita pahami. Seperti istawa itu ditakwil menjadi apa? Istaula. Dan ini tidak ada di dalam bahasa Arab kecuali apa? Pada kurun-kurun setelah abad yang ketiga. Dan bahasa Arab yang fasih ya, itu di atas abad ketiga. Ya, di atas abad ketiga itu baru
bahasa Arab yang fasih, yang dijadikan hujjah. Setelah itu tidak bisa lagi bahasa Arab dijadikan hujjah setelah zaman itu karena sudah tercampur antara ajam, ya, sehingga bahasanya campur-campur, tidak murni lagi, ya, tidak murni lagi, ya. Oleh karenanya penamaan pentakwilan istaula itu pentakwilan sangat jauh sekali, ya, menguasai, ya. Padahal istawa adalah maknanya jelas, ala wartafa. Oleh karena Imam Malik mengatakan al istiwa ma'lum. Istiwa itu jelas sekali dalam bahasa Arab. Ya. Tidak samar sama sekali. Yaitu maknanya ala wartafa. Ya, ada tambahan wastaqarra. Ya. Yaitu apa? Tinggi. Ya, tinggi. Ala wartafa. Lalu wala tashbih, tidak boleh menyerupakan. Ini kita sepakat. Tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Seperti turunnya Allah seperti turunnya makhluk, tidak boleh. Turunnya Allah Subhanahu wa taala kita mengimani Allah turun sepertiga malam terakhir. Turunnya gimana? Oleh karenanya akidah kita dalam masalah kaifiyat adalah tafwid. Menyerahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam makna tidak boleh tafwid. Tapi kita maknai sesuai makna bahasa Arab yang sudah masyhur. Ya, karena para ulama. Kemudian wala takyif. Kemudian kita bertanya membagaimanakan. Sebagaimana ada orang datang ke majelis Imam Malik kemudian diusir, ya. Mulai tanya kaifa al istiwa. Bagaimana istiwa Allah itu bagaimana? Nah, ini tidak boleh kita bertanya seperti ini. Kemudian beliau menjawab istiwa ma'lum, jelas. Wal kaifiyatu majhul. Dan kaifiyatnya majhul. Tidak tahu kita. Ya. Misalnya Allah turun, gimana turunnya? Tidak usah kita pikirkan itu. Bukan tugas kita mikir seperti itu. Ya. Dan sebagian teman-teman takalluf, ya, sempat saya pernah dengar itu, ya, ada sebagian dai, ya, membahas tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Turunnya Allah Subhanahu wa taala jelas. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala ila sama'id dunya. Ya, Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia. Ya, yang dimaksud adalah ke dunia. Pada 3/3 malam yang terakhir. Nah, itu sudah cukup kita imani Allah turun dan kita memperbanyak di situ ibadah kepada Allah, sholat, berdoa dan lain sebagainya. Lalu dipertanyakan, lalu gimana turunnya? Berarti arsy-nya kosong. Kalau Allah turun arsy-nya kosong. Lalu kemudian kalau di Indonesia jam 4, berarti nanti kalau di Saudi jam segini. Kalau nanti di Mesir jam segini. Kalau nanti di Yaman jam segini. Allahul musta'an. Ya. Allahul musta'an. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemahaman seperti ini. Ini adalah pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Apa tugas? Istilahnya apa sih maunya gitu? Kok seperti itu sampai sejauh itu pemahamannya, sesat itu pemahamannya. Ya, sampai dipertanyakan harus kosong lah kemudian ini. Apa tugas kita apakah untuk itu? Tidak. Tidaklah mereka berbicara seperti itu kecuali mereka telah menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Kecuali mereka menyamakan Allah. Jadi terfikir Allah itu seperti makhluk bagi mereka. Sehingga ketika kita katakan Allah turun, lalu ibaratnya kita turun dari kursi, ya kursinya kosong. Ya kalau makhluk ya kayak gitu, yang makhluk penuh kekurangan. Makhluk tidak sempurna. Ketika itu dinisbatkan pada Sang Khalik, ya tentu jauh berbeda. Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Dan dunia ini
kita ketahui kecil bagi Allah SWT. Ya. Ibaratkan apa, digambarkan di dalam sebuah hadis itu seperti cincin dilemparkan apa? Di padang pasir. Seperti itulah dunia. Di hadapan Allah ya Azza wa Jalla. Sedangkan Allah Maha besar. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah, dalam masalah ini kita tidak boleh ya berpemahaman seperti ini ya. Ini adalah masalah akidah, kita harus jaga akidah kita ini, dan ini lebih selamat dan ini lebih menenangkan hati insyaallah taala ya. Kita akhiri pertemuan kita, dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya akan kita bahas yang dhobit yang berikutnya, karena waktunya sudah habis ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi dan kita akan selesaikan, semoga bisa selesai 2 minggu ya. 2 minggu target kita selesai insyaallah taala. Nanti kalau sudah selesai coba kita murajaah lagi dan lain sebagainya insyaallah taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, bisa menjadikan iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga dapat mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita